Assalamualaikum teman-teman hebat. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, teman-teman, pada hari ini teman-teman akan berkegiatan lagi nih dengan Pak Toto, khususnya di sesi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini memiliki korelasi dengan materi yang sebelumnya teman-teman, yakni tentang Quran Surat Al-Ma'idah. Namun, pembahasan kita pada kali ini akan lebih mendalam lagi. Nah, untuk itu, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, Bapak ingin pastikan teman-teman masih memahami terkait materi yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yakni, Bapak sudah menjelaskan nih terkait beberapa ciri ataupun karakteristik dari Quran Surah Al-Maidah ini, teman-teman. Di mana Bapak sudah menjelaskan golongan surahnya, yakni golongan surah dari Al-Maidah ini ialah surah Madaniyah. Karena apa teman-teman? Karena surah Al-Maidah ini diturunkan di kota Madinah. Dan yang selanjutnya Bapak juga menjelaskan terkait arti dari nama surah Al-Maidah ini. Jika teman-teman masih ingat, arti dari surah Al-Maidah ini ialah hidangan ataupun jamuan. Baik, Bapak juga menjelaskan terkait urutan susunan surah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ini tersusun pada urutan yang kelima teman-teman, setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Baik, selain itu, di poin yang terakhir Bapak juga menyampaikan terkait jumlah ayat. Nah, surah Al-Maidah ini untuk diketahui juga teman-teman, seperti yang Bapak sudah sampaikan di video sebelumnya, memiliki 120 ayat. Nah, baik ya, berarti di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan keempat ciri atau keempat karakteristik dari Quran Surah Al-Maidah ini. Begitu pula bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Maidah dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi terkait surat Al-Maidah, teman-teman, yakni terkait hikmah atau makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Maidah ini teman-teman, khususnya di ayat kedua sampai dengan 3, sebagaimana itulah pokok pembahasan kita pada semester ini teman-teman. Nah, namun sebagaimana yang sudah Bapak sebutkan di pertemuan sebelumnya, jika sebagai seorang muslim adab kita dalam menuntut ilmu, sebelum mempelajari sesuatu yang baru maka kita diharuskan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, Bapak harapkan teman-teman masih hafal dengan doa ini ya. Baik, untuk itu maka marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Masya Allah teman-teman, setelah membaca doa ini, harapannya setelah sewaktu kita mempelajari ilmu pada hari ini, kita bisa mendapatkan manfaat serta keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran inti, Bapak ingin mengajak bermain games dulu nih. Kira-kira gamesnya tentang apa ya? Coba kita lihat. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, Pak Toto sudah mengajak teman-teman untuk mengenal nama-nama surah dengan artinya. Nah, kali ini Pak Toto ingin mengajak teman-teman untuk mengenal golongan surah di dalam Al-Quran. Di mana yang sudah diketahui juga, di dalam Al-Quran itu ada dua golongan surah, yakni golongan surah Madaniyah dan juga golongan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan Madaniyah? Karena surah-surah tersebut diturunkan di kota Madinah. Dan juga kenapa dinamakan surah Makkiyah? Karena surah-surah tersebut Allah turunkan di kota Makkah. Baik ya teman-teman, berarti dari dua golongan surah ini itulah rinciannya ada pada 114 surah yang ada di dalam Al-Quran.
Namun, Bapak hanya ambil 10 surah saja, karena kalau Bapak tampilkan ke 114 surah semuanya, maka nanti bisa selesainya minggu depan, teman-teman. Nggak selesai nanti kita belajar hari ini ya. Baik ya. Jadi cukup di sini ada 10 surah, Bapak pilih secara acak. Nah, nanti teman-teman akan menebak nih, kira-kira masing-masing surah ini tergolong dalam surah apa. Masing-masing teman, Bapak beri waktu untuk berpikir selama 3 detik di setiap surahnya. Baik ya, sudah siap? Mari kita mulai. Surah An-Nisa. Kira-kira surah An-Nisa ini tergolong surah Madaniyah atau Makkiyah ya? 1, 2, 3. Baik, Madaniyah teman-teman. Bagaimana? Sudah ada yang benar tebakannya? Barakallahu fiik bagi yang sudah benar menjawab, golongan surah An-Nisa adalah Madaniyah. Kita masuk ke surat yang berikutnya. Di sini ada surah Muhammad. Ayo teman-teman, kira-kira surah Muhammad ini Madaniyah atau Makkiyah ya? 1, 2, 3. Iya, Madaniyah lagi teman-teman. Barakallah bagi teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Dan yang belum, jangan patah semangat ya, masih banyak kesempatannya. Yuk kita masuk ke surat berikutnya, Al-Fatihah. Tentunya teman-teman sudah hafal dong dengan surat ini. Ini yang kita baca setiap sholatnya. Baik, surah Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah atau Madaniyah ya. 1, 2, 3. Iya, Makkiyah teman-teman. Baik, sudah ada yang benar jawabannya. Kalau surah Al-Fatihah itu Makkiyah, barakallahu fiik teman-teman yang berhasil menebak dengan benar. Kita masuk surat yang berikutnya, yakni di sini ada surah Yasin. Ayo teman-teman, surah Yasin kira-kira termasuk golongan surah apa? Madaniyah, Makkiyah? Kita lihat 1, 2, 3. Makkiyah teman-teman. Berarti surah Yasin diturunkan di kota Mekah. Ingat ya, ini surah Yasin, bukan Pak Yasin. Kalau Pak Yasin diturunkan di Tanjung Pinang. Kalau surah Yasin diturunkan di Mekah. Kita lanjut teman-teman. Surah Al-Mulk. Ayo, menurut tebakan teman-teman surah Al-Mulk ini tergolong surah apa ya? 1, 2, 3. Makkiyah lagi teman-teman. Al-Fatihah, Yasin, Al-Mulk termasuk golongan surah Makkiyah teman-teman. Berarti ketika surah ini diturunkan di kota Makkah. Nah, masuk ke surah yang berikutnya teman-teman. An-Naba. Ayo, masih ada waktu berpikir kira-kira teman-teman surah An-Naba ini golongan surah apa? Ini merupakan target hafalan teman-teman di kelas 6 ya. Untuk juz 30 sampai surah An-Naba nih teman-teman. Ayo, surah An-Naba tergolong surah apa? 1, 2, 3. Makkiyah lagi teman-teman. Masya Allah, Bapak ucapkan barakallah bagi yang masih benar jawabannya. Nah, tinggal ada 4 surah tersisa di sini teman-teman. Kira-kira 4 surah ini tergolong surah apa ya? Baik, kita mulai dari Al-Baqarah teman-teman. Al-Baqarah termasuk golongan surah apa ya? 1, 2, 3. Madaniyah teman-teman. Ayo, ada yang benar jawabannya? Masya Allah. Kita lanjut ya. Surah Al-Zalzalah. Kira-kira ada yang menebak surah Al-Zalzalah ini tergolong surah apa? 1, 2, 3. Madaniyah lagi teman-teman. Masya Allah. Nah, ada 2 surah yang terakhir. Ali Imran dan juga An-Nazi'at. Nah, menurut teman-teman, golongan surahnya apa ya? Kita mulai dari Ali Imran dulu. Ali Imran tergolong surah 1, 2, 3. Madaniyah teman-teman. Masya Allah. Uh, dari semuanya sudah ada 5 surah nih yang di Madaniyah teman-teman. Kira-kira yang An-Nazi'at ini kemana ya? Makkiyah atau Madaniyah? 1, 2, 3. Makkiyah. Barakallah. Sudah terjawab semua teman-teman ke 10 surahnya. Dan teman-teman sudah ketahui sekarang golongan dari ke-10 surah ini. Harapannya ke depannya teman-teman bisa lebih mengenal lagi ya ke semua nama surah itu yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga dengan golongan surahnya. Baik teman-teman, untuk gamesnya Bapak rasa cukup sampai di sini dulu karena kita akan mulai memasuki inti dari pembelajaran hari ini.
Sudah siap? Baik. Untuk di inti pembelajaran Bapak harapkan teman-teman bisa lebih fokus untuk mendengarkan penjelasan Bapak dan menyiapkan alat tulis jika ada beberapa poin penting yang ingin dicatat. Siap ya? Kita mulai. Kita akan mengkaji terkait makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3, di mana ada beberapa hikmah yang bisa kita teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, teman. Apa saja itu? Yang pertama, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, dari ayat yang ini teman-teman, berarti kita ketahui nih kalau Allah memberikan perintah kepada kita untuk tolong menolong dalam kebaikan, teman-teman. Ya, dalam penggalan ayatnya seperti yang sudah teman-teman baca sebelumnya, Bapak tampilkan di sini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik. Ta'awun, ta'awanu di sini artinya saling tolong menolong, teman-teman. Nah, ta'awun atau ta'awanu di sini berarti ini perintah dari Allah langsung, teman-teman. Kita disuruh atau diperintah oleh Allah untuk saling tolong menolong. Tapi dalam hal apa? Nah, Allah jelaskan di sini, teman-teman. 'Alal birri wat taqwa. Alal birri, birri ini bisa diartikan perbuatan baik, teman-teman, atau perbuatan kebajikan. Dan takwa atau ketakwaan. Jadi Allah memerintahkan kita ini sebagai manusia untuk saling tolong menolong tapi dalam perbuatan baik, teman-teman, ataupun dalam ketakwaan. Baik, contohnya seperti yang Bapak tampilkan di gambar, teman-teman. Di sini kan terlihat nih Pak Polisi sedang membantu bapak-bapak yang motornya terjebak banjir. Nah, itu suatu perbuatan yang baik atau buruk? Baik ya, teman-teman. Masya Allah. Harapannya teman-teman nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari untuk tolong-menolong dengan sesama manusia dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Yang selanjutnya, hikmah yang bisa kita teladani ialah larangan tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Kalau tadi kita diperintahkan sama Allah, teman-teman, untuk tolong-menolong, tetapi di dalam hal kebaikan. Nah, sekarang kita juga dilarang sama Allah untuk tolong-menolong, tetapi dalam hal keburukan dan juga permusuhan. Contohnya Bapak tampilkan di gambar nih, teman-teman. Kira-kira ini contoh tolong-menolong dalam hal apa ya? Iya, di saat ujian, kemudian ada teman yang ingin menyontek jawaban teman-teman, atau ada teman yang bawa contekan seperti ini, maka teman-teman dilarang untuk saling membantu atau saling tolong-menolong begitu, teman-teman. Karena mencontek itu salah satu perbuatan curang, di mana perbuatan curang itu ialah perbuatan yang buruk. Nah, di ayat yang sudah kita baca kemarin, di mana Allah di sini juga melarang nih, teman-teman. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, wala, Allah melarang nih, la di sini, teman-teman. Janganlah, ya teman-teman. Ta'awanu, tadi ta'awanu Bapak jelaskan, ya ini saling tolong-menolong. Nah, janganlah tolong-menolong 'alal ismi, ismi di sini artinya adalah perbuatan dosa atau perbuatan yang buruk, teman-teman. Wal 'udwan, dan perbuatan yang menimbulkan suatu permusuhan seperti adu domba, saling ejek, teman-teman. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Ya, ingat, yang melarang atau yang tidak membolehkan itu bukan Pak Toto, bukan guru-guru yang lain, bukan bapak ibu yang lain, tetapi Allah langsung, teman-teman, yang melarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan buruk dan perbuatan permusuhan. Jadi teman-teman paham ya? Nah, kita masuk ke yang selanjutnya nih, teman-teman. Hikmah yang ketiga, yakni apa ya? Nah, di sini larangan Allah muncul lagi, teman-teman. Yakni larangan takut kepada selain Allah. Dari hikmah yang Bapak tuliskan ini, kita dapat pahami bahwa Allah hanya mengizinkan kita untuk merasa takut itu hanya kepada Allah saja. Jadi, kita tidak boleh merasa takut kepada selain Allah. Ya, teman-teman, sebagaimana di sini dijelaskan,
di ayatnya, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, pada hari itu, ya, Allah menjelaskan orang-orang kafir itu sudah berputus asa. Mereka merasa, wah, udah menyerah, rasanya nggak bisa mengalahkan agamamu. Agamamu yang di sini adalah agama Islam, teman-teman. Maka dari itu Allah menegaskan, "Fala takhshawhum wakhshawun." Maka janganlah sekali-kali kita merasa takut terhadap mereka. Dan Allah menjelaskan, "Wakhshawun." Jadi merasa takut itu hanyalah kepadaku, kata Allah. Takutlah hanya kepadaku. Nah, itu langsung Allah yang memerintahkan, teman-teman. Jadi kita hanya boleh merasa takut itu hanya kepada Allah. Namun perlu digarisbawahi ya teman-teman, rasa takut di sini bukan berarti takut yang akhirnya membuat kita jadi menjauh, bukan ya. Kita takut sama Allah, menjauhlah dari Allah. Oh, bukan begitu. Tetapi takut di sini diartikan teman-teman, takut untuk berbuat dosa terhadap Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut jika melanggar apa yang sudah Allah larang. Begitu teman-teman. Jadi rasa takut di sini bukan berarti menjadikan kita semakin jauh dari Allah, tapi takut ini menjadikan kita semakin takwa kepada Allah. Begitu ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke hikmah yang keempat. Di mana di hikmah yang keempat ini Bapak tuliskan di sini teman-teman, ialah Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah. Nah, kenapa bisa Bapak simpulkan seperti ini? Ini berdasarkan ayat yang sudah kita bahas atau yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya teman-teman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya teman-teman, di situ dikatakan bahwa Allah sudah menyempurnakan agama bagi kita dan telah dicukupkan nikmat Allah terhadap kita, dan juga Allah ridhai Islam menjadi agama bagi kita. Nah teman-teman, sudah jelas ya? Berarti dari ayat ini kita sebagai seorang muslim harus yakin jika Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan juga agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi teman-teman tidak boleh ragu dengan agama yang teman-teman peluk sekarang. Teman-teman harus yakin jika agama Islam atau agama kita ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah dan merupakan agama yang paling sempurna. Supaya dengan memahami hikmah ini bisa menjadikan kita semakin yakin, semakin kuat iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, itulah tadi keempat hikmahnya. Jadi kalau Bapak boleh sederhanakan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada 4 poin penting teman-teman, di mana kita yang pertama diperintahkan Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang kedua, kita dilarang tolong-menolong dalam perbuatan keburukan. Kemudian kita juga dilarang untuk takut kepada selain Allah. Dan yang terakhir, ditegaskan oleh Allah jika Islam itu adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Baik ya teman-teman, ini 4 poin penting yang kita pelajari atau yang kita ambil dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Harapannya dari 4 poin ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasan Bapak terkait makna atau hikmah yang terkandung dalam surah Al-Maidah sudah cukup teman-teman. Setelah ini nanti teman-teman akan mendapatkan penugasan di Google Classroom masing-masing. Jadi silahkan diikuti instruksinya dengan baik dan dapat diselesaikan tugasnya tepat pada waktunya. Baik, Bapak akhiri untuk video kali ini teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.